wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat jamaah Zoomiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus keluarga besar Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang Selatan. Hadir di sini Wakil Direktur dan Ibu Direktur yang kami muliakan, yang saat ini sedang isolasi mandiri, para tenaga medis semuanya, para dokter, para perawat, para bidan, dan semua pasien Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang Selatan, dimanapun berada, baik yang sedang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang isolasi mandiri di rumah masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membincang akan muhasabah dan istighosah untuk keselamatan bangsa, khususnya untuk keselamatan semua tenaga medis, semua pasien-pasien, baik yang terpapar COVID-19 maupun pasien-pasien yang lain. Kita akan doa bersama. Namun sebelum kita doa bersama, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk menguatkan kita kembali tentang ujian musibah dari Allah Subhanahu wa taala berupa COVID-19 ini. Di informasi yang saya terima, ada puluhan yang baik yang terpapar maupun yang sedang isolasi mandiri maupun yang sudah wafat, yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, baik keluarga besar RSUD Tangsel maupun keluarga besarnya ataupun pasien-pasiennya. Nanti kita akan secara khusus doa bersama untuk semua yang telah wafat maupun yang terpapar COVID-19 maupun yang sedang isolasi mandiri. Kita awali kajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan membaca suratul Fatihah ini kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua diberikan sehat, baik itu sehat jasmani maupun sehat ruhani, sehingga dengan kesehatan itu kita mampu melayani semua masyarakat secara luas, dan dengan kesehatan yang kita miliki itu kita memberikan kemanfaatan buat orang yang lain. Kita kirimkan Al-Fatihah juga wabil khusus kepada semua yang sudah wafat mendahului kita. Ada puluhan, nanti kita akan bacakan secara khusus sebelum kita berdoa bersama. Kita bacakan surah Al-Fatihah juga bagi yang sedang dirawat karena terpapar COVID-19. Kita doakan juga, kita bacakan Al-Fatihah juga untuk yang sedang isolasi mandiri. Dan silakan sebut secara khusus untuk kedua orang tua kita, baik yang sudah dipanggil oleh Allah maupun yang masih ada, yang sudah dipanggil oleh Allah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa beliau.
yang masih ada, semoga Allah istiqomahkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita semua, wabil khusus kepada semua tenaga medis, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan lahir dan batin, sehingga dengan kesehatan itu kita mampu berbuat kebaikan, mampu berbagi untuk sesama, dan mudah-mudahan dengan kekuatan iman dan Islam senantiasa kita terus diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salihah wa la hadratin nabiyil mustafa syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memulai dari satu kisah ini pernah terjadi di masa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini ulama terkemuka, seorang sufi yang populer sehingga sampai hari ini. Apa kisah yang kita bisa sampaikan tentang cerita Syekh Abdul Qadir dan muridnya itu? Satu ketika di satu masa, ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ditanya oleh muridnya terkait sikap, ya, terkait perilaku orang-orang yang ketika ditimpa musibah oleh Allah, ditimpa kemalangan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpa bala oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga ditimpa barangkali virus kalau dalam konteks saat ini. Lalu ketika ditanya oleh muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bagaimana sikap kita sebagai hamba Allah menyikapi musibah, menyikapi bala, menyikapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ada 3 sikap yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apakah sikap itu kemudian menjadi azab, menjadi rahmat, atau mengangkat derajat kita, ditinggikan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala, tergantung sikap kita terhadap musibah, terhadap bala, terhadap virus yang dalam konteks saat ini. Apa sikap yang pertama? Sikap yang pertama, ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah, sikap yang pertama, ada orang yang begitu ditimpa musibah, ditimpa bala, diuji oleh Allah, lalu kemudian ada sikap orang yang marah-marah, menyalahkan pemerintah, menganggap ini adalah konspirasi global dan seterusnya. Bukannya justru mengintrospeksi diri, tetapi justru ada orang yang bikin gaduh, bikin menyebarkan info-info yang sesat, ya, tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, menyalahkan sana sini, menyalahkan pemerintah, menyalahkan obat dan seterusnya, dan itu ternyata terjadi di belakangan ini, ya, bahkan 1 tahun berjalan ini. Ada orang yang acuh, bahkan ada orang yang tidak percaya terhadap COVID-19 ini. Nah, ketika orang yang bersikap demikian, kata Syekh Abdul Qadir, maka musibah yang Allah timpakan kepada seseorang itu, kepada kaum itu, ketika disikapi dengan amarah, ketika disikapi dengan saling menyalahkan, maka musibah itu berubah menjadi azab Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Tetapi di sisi yang lain, ada juga orang yang ketika ditimpa musibah, diberikan wabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menerimanya dengan sabar. Dan bukan hanya bersabar, tetapi dia
memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang bersikap demikian maka menjadikan wabah itu, musibah itu tidak sebagai azab, tetapi musibah itu sebagai rahmat, sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada sekelompok orang yang model ini, dia bersabar, dia memohon ampun kepada Allah atas wabah, atas musibah, atas bala yang menimpa, termasuk kepada Indonesia, kepada bangsa kita, termasuk mungkin juga di antara keluarga kita atau bahkan diri kita sendiri. Lalu dia bersabar dan mohon ampun kepada Allah, maka musibah, bala itu menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang ketiga, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada orang yang ketika ditimpa wabah, ditimpa musibah, ditimpa bala oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian di dalam dirinya, pribadinya dia husnudzon, yang ada hanyalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia ridho menerima ujian itu, dia ridho menerima wabah itu, dia ridho menerima bala itu, maka ujian itu, bala itu, wabah itu berubah bukan azab, tetapi menjadi mengangkat derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kemuliaan-kemuliaan kepada orang yang terkena wabah, terkena musibah itu. 3 sikap ini, ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah, para tenaga medis, para dokter yang berbahagia, mungkin kita saksikan juga di tengah-tengah masyarakat kita. Na'udzubillah min dalik, kalau masih ada yang saling menyalahkan, saling tuding, lalu kemudian menganggap ini konspirasi, COVID-19 tidak ada, ini pengaruh obat dan lain sebagainya, bukannya itu menjadi rahmat, tetapi justru menjadi azab, menjadi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan mudah-mudahan yang mendengarkan via Zoom ini, insya Allah kita termasuk orang-orang yang ketika ditimpa oleh Allah wabah, musibah, lalu kita kemudian bersabar dan memohon ampun kepada Allah, kita husnudzon kepada Allah, kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan itu pasti musibah, bala, wabah yang saat ini sedang menggejala itu insya Allah menjadi rahmat, kasih sayang, mengangkat derajat, dan Allah memberikan kemuliaan kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ingin belajar juga dari Presiden Uganda, Kaguta Museveni ya. Dalam sebuah pidatonya, dalam satu pidato dia mengatakan bahwa Tuhan memiliki banyak pekerjaan. Dia harus menjaga seluruh dunia. Dia tidak bisa hanya berada di sini di Uganda untuk menjaga orang-orang bodoh, kata Presiden Uganda. Artinya bahwa orang-orang yang tidak menjaga prokes, tidak menjaga 5M, itu sesungguhnya orang-orang bodoh, karena Tuhan tidak hanya menjaga di satu wilayah itu, tetapi Tuhan juga menjaga keseluruhannya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bodoh karena melawan arus daripada COVID-19 itu. Lalu kemudian pernyataan yang lain yang disampaikan wabah ini, COVID-19 ini seolah-olah atau diibaratkan sebagai situasi sedang perang. Jadi ketika kondisi sedang perang, maka tidak ada yang meminta untuk tinggal di rumah ya. Selama perang tentu kita tidak mengeluh kelaparan. Ketika perang kita terus bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kesembuhan, kesehatan, kesempatan di dunia ini. Ya. Selama perang tentu kita tidak khawatir anak-anak kita tidak bersekolah. Jadi mungkin ada di antara orang tua yang sedang gelisah anak-anaknya yang terlalu lama di rumah. Kalau kita mengibaratkan kondisi COVID-19 ini seperti sedang kondisi perang,
maka kita tidak khawatir terhadap anak-anak itu. Kalau begitu anak-anak kita itu keluar sekolah aktif kembali, justru di situ ada bahaya. Begitupun dengan COVID-19. Dunia saat ini sedang kondisi perang. Memang perang tanpa senjata, tanpa peluru, perang tanpa tentara manusia. Syukurlah pasukan ini memiliki kelemahan yang bisa dikalahkan. Apa itu kelemahannya? Dengan tindakan kolektif, disiplin, sabar. Sabar kita ikut PPKM darurat. 20 hari ini kita sabar untuk menahan diri. Karena dengan itu mampu kita lemahkan, mampu kita kalahkan COVID-19 itu. COVID-19 itu tidak dapat bertahan dari jarak sosial dan fisik. Ia hanya berkembang ketika kita sedang menantangnya. Kita berhura-hura di luar, makan, tidak social distancing dan sebagainya, maka itu sesungguhnya kita sedang melawan arus, menantangnya. Ya. Mari kita patuhi, ikuti instruksi dari pihak yang berwenang. Mari kita ratakan kurva COVID-19 ini. Mari kita latih kesabaran. Mari kita jaga persaudaraan kita. Insya Allah dalam waktu singkat kalau ini kita lakukan, maka kita akan mendapatkan kembali kebebasan dan sosialisasi seperti biasanya. Ada ayat yang saya kira bagus untuk kita pegang, ya, untuk menguatkan imunitas kita. Kata Allah, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Saya senang sekali membaca ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah yang menimpa kepada seseorang kecuali musibah itu atas izin Allah. Kalau teologi ini kita pakai, teologi ini kita pegang teguh, tidak ada satu musibah pun, besar atau kecil, illa biidznillah, kecuali musibah itu, bala itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah atas izin Allah Subhanahu wa taala, masa iya kita menyalahkan Allah? Maka pasti kalau kita pegang teguh, maka kita akan berhusnudzon kepada Allah. Karena sesuatu yang dari Allah pasti baik adanya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan memberikan petunjuk. Asal yakin bahwa ini adalah Allah yang memberikan izin. Atas izin Allah, maka kalau kita yakin, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan memberikan petunjuk bagi kita semua. Di ayat yang lain di surah Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Kata Allah, tidak ada satu musibah yang turun di muka bumi ini juga yang menimpa diri kita kecuali yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sungguh hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini ada yang terpapar COVID-19, itu sudah dituliskan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Itu sesungguhnya sudah Allah catat dalam bukunya. Kalau hari ini keluarga kita, mungkin orang tua kita, keluarga terdekat kita, atau pasien-pasien kita terpapar COVID-19, lalu kemudian wafat. Kata Nabi, wafatnya insya Allah dalam keadaan syahid. Dan semua itu berdasarkan surah Al-Hadid ayat 22 ini, semua yang Allah kehendaki hari ini, yang terpapar, yang wafat, semuanya sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhil Mahfuznya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya, semua yang Allah timpakan kepada kita
maka Allah juga yang akan memberikan uh, uh, penyembuhannya. Musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, Allah juga yang mengangkatnya. Ya. Kita lihat di surah Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa yamsaska bikhairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Jika Allah menimpakan mara bahaya kepadamu, maka tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah menimpakan COVID-19 yang sudah berjalan 1 tahun atau hampir 2 tahun ini, itu semuanya Allah, atas izin Allah, dan Allah juga yang akan mengangkatnya. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Jika Allah menimpakan kebaikan kepadamu, maka Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu itu. Nah, Ibu Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan COVID-19 atas izinnya, Allah juga yang akan menyembuhkannya. Kata Allah, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika apabila aku ditimpa penyakit, wa idza maridtu fahuwa yashfin, maka Allah, dialah Allah yang menyembuhkan aku. Jadi yakin Bapak Ibu sekalian, Allah yang menimpakan, maka Allah juga akan memberikan penawarnya. Ada obatnya. Saat ini sedang digalakkan vaksin, ya. Bahkan pemerintah sudah berupaya kuat melalui tenaga kesehatan, rumah sakit semua bekerja sama dalam rangka mengentaskan semua agar tidak terpapar COVID-19. Dan semua itu adalah upaya dalam rangka mencari kesembuhan. Dan itu adalah bagian dari ikhtiar yang Allah Subhanahu wa taala juga ajarkan kepada kita. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan juga 5 amalan penolak bala. Ya, apa 5 amalan itu? Yang pertama, memperbanyak doa. Ya, yang kedua, sungguh-sungguh kita dalam bertakwa kepada Allah, patuh kepada ajaran Allah. Yang ketiga adalah ridho. Kita ambil ridhonya orang tua, hormati orang tua. Yang keempat, kita senantiasa beramal dengan amal sedekah. Dan yang kelima adalah memperbanyak istighfar. Inilah 5 amalan menolak bala, amalan penyembuh dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bahas satu persatu. Bagus sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhan kalian mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, ud'uni astajib lakum. Berdoalah hanya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berdoa kepada Allah, astajib lakum, maka sungguh Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina. Orang yang tidak percaya terhadap ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, dia akan dimasukkan ke nerakanya Allah. Dan dia dimasukkan dalam keadaan hina. Na'udzubillah min dzalik. Di hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga anjuran kita untuk memperbanyak doa ini, untuk menolak bala, untuk mencari kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus punya keyakinan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa kita itu
maka yakin akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain, inna du'a yuraddul qadha, la yuraddul qadha illa du'a. Kata Nabi, doa itu menolak qadha. Ya. Yang sudah ditakdirkan kita terkena COVID dengan doa, insya Allah kita terbebas dari COVID. Ya. La yuraddul qadha illa du'a. Ya, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menolak qadha, ya. Qadanya Allah, takdirnya Allah, kecuali takdir itu bisa kita rubah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin betul, hakul yakin bahkan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berdoa, memperbanyak doa, mari kita bentengi dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bertawakal? Kata Allah, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Sungguh Allah akan menyelesaikan segala urusan kita. Innallaha balighu amri. Ketika kita sedang kesusahan menangani pandemi COVID-19, maka dengan bertawakal kepada Allah, menyerahkan kepada Allah, tentu sebelumnya kita sudah berikhtiar, sudah berdoa, baru kemudian bertawakal kepada Allah, menyerahkan kepada Allah, maka biarkan Allah yang menyelesaikannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya Allah lah yang menjadi penolong kita semuanya. Kita bertawakal, lalu kemudian kita ridho, ya, mengambil ridho dari orang tua kita, menyantuni orang tua kita, membuat senang kepada orang tua kita. Kenapa ini penting? Saya ingin coba kaitkan dengan firman Allah dan hadis dari riwayat Al-Baihaqi. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Di ayat ini Allah perintahkan kepada semua manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Karena ibu kita mengandung kita dalam keadaan lemah, ya, menyapihnya sampai usia 2 tahun, maka di situ Allah menyuruh anishkurli wali walidayk. Coba bayangkan ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala anishkurli wali walidayk. Ketika kita diminta untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah gandengkan, ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah gandengkan dengan bersyukur juga kepada kedua orang tua kita. Saking mulianya itu, ya, saking mulianya orang tua, sehingga kita bersyukur kepada Allah sama atau sepadan ketika kita bersyukur kepada kedua orang tua, maka kita sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilayyal masir, kepada Allah lah kita kembali. Di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain, ini yang populer, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah itu ada pada keridhaan kedua orang tua, dan sebaliknya murka Allah ada juga pada kemurkaan kedua orang tua. Nah, kenapa ini penting dalam menolak bala? Kenapa ini penting kita dalam mencari kesembuhan? Kalau orang tua kita ridho, maka Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, maka Allah turunkan, Allah ganti bala menjadi rahmat. Allah ganti yang tadinya positif menjadi negatif. Allah ganti yang tadinya sakit, Allah ganti dengan kesembuhan. Kita ketuk pintu Allah melalui pintu kedua orang tua kita. Selain itu, kita juga kejar dengan sedekah. Kenapa? Paling tidak ada 4 the power of sedekah itu. Yang pertama kata Nabi, Sona'i'ul ma'rufi taqi masari'as su'i wa sadaqatus sir
tudfi'u ghadabar Rabb, ya. Perbuatan baik yang akan melindungi kita dari berbagai keburukan, dan shadaqatus sir, sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tudfi'u ghadabar Rabb, itu akan menghindarkan diri kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Di hadis yang lain, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jagalah diri kita, bertakwa, jaga kita dari api neraka, jaga kita dari segala mara bahaya, jaga diri kita dari segala pandemi COVID, jaga diri kita dari segala musibah. Dengan apa cara menjaganya? Menjaga api neraka, menjaga dari kemalangan-kemalangan, walau bisyikhi tamrah, walaupun dengan sedekah dengan sebiji kurma. Dengan bersedekah itu meskipun dengan biji kurma, dengan satu biji kurma, maka itu akan terjauh, kita terhindar dari api neraka, terjauh kita dari kemalangan-kemalangan. Di hadis yang lain kata Nabi, hassinu amwalakum bizzakah wadawu mardakum bis-shadaqah. Lindungi harta kalian dengan zakat. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian bis-shadaqah, dengan sedekah. Ternyata wadawu mardakum, obati orang-orang yang sakit dengan apa? Dengan sedekah. Dengan obat dokter sudah kita upayakan sebagai bentuk ikhtiar, lalu ada obat spiritual yang lain, memperbanyak sedekah. Insya Allah itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Nabi, menjadi obat juga bagi siapapun yang sakit. Di hadis yang lain, ma naqasat shadaqatun mim malin, tidak akan berkurang harta kita dengan sedekah. Karena tahu semakin kita banyak sedekah, semakin kita banyak zakat, semakin kita banyak infak, maka Allah akan menaikkan harta kita. Allah akan melimpah ruahkan rizki kita. Rizki kita bisa jadi karena kesehatan, rizki kita rumah kita bahagia, itu juga bagian dari rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang keempat adalah memperbanyak istighfar. Dengan istighfar Allah akan memberikan jalan keluar. Dengan istighfar Allah akan menjadi obat. Dengan istighfar kita memberikan tolak bala. Ya. Kata Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Terus mohon ampun sebanyak-banyaknya kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Ya. Karena Allah tahu Maha Pengampun, maka sejatinya kita semuanya memohon memperbanyak ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ada begitu banyak kenapa kita harus beristighfar, kenapa kita harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, kata Allah, dengan istighfar yursilis samaa'a 'alaikum midrara, hatta sampai ketika panas terik, dengan kita beristighfar maka Allah akan kirimkan hujan yang melimpah, ya. Midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Ketika susah sekali kita memperoleh harta, memperoleh rizki dari Allah Subhanahu wa taala, dengan istighfar maka Allah Subhanahu wa taala memperbanyak harta, termasuk juga wa yumdidkum wa banin. Allah Subhanahu wa taala memperbanyak keturunan kita, anak-anak kita. Mohon maaf lahir batin, jika ada orang yang susah mendapatkan keturunan, maka ayat ini menjawab dengan istighfar. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan anak keturunan, ya. Anak keturunan. Lalu wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Orang-orang yang terus melakukan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kebun-kebun, ya, yang di dalamnya ada sungai-sungai mengalir,
kebun ini adalah sebagai bentuk gambaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan banyak kemudahan dan sejuk hati kita, tentram jiwa kita. Ya. Dengan istighfar juga wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Orang-orang yang terus memohon ampun, ketika ada orang yang terus memohon ampun di malam hari, maka itu akan menutup azab-azab yang Allah berikan. Maka Allah akan ganti dengan istighfar itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka paling tidak ada 4 fadilah dari istighfar. Itu kenapa kita harus beristighfar. Yang pertama, dengan istighfar kita tidak akan mengalami kekeringan, akan selalu mendapatkan air hujan, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemudahan rizki dan terhindar dari lilitan hutang. Ya, dengan istighfar maka Allah mudahkan rizki kita. Dengan istighfar Allah akan urai segala persoalan kita, termasuk lilitan-lilitan hutang kalau memang berhutang. Dengan istighfar anak-anak kita menjadi saleh. Dengan istighfar dan berbakti kepada orang tua, anak kita menjadi saleh. Anak-anak kita berbakti juga kepada orang tua, kepada kita semuanya. Dengan istighfar usaha kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan dengan adanya kebun, sungai-sungai, itu adalah bentuk dari berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab istighfar kita. Maka ini yang diajarkan istighfar oleh Nabi Muhammad, ya. Sayyidul istighfar namanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Silakan kalau bisa istighfar dengan astaghfirullahal azim, silakan astaghfirullahal azim. Ditambahi astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, silakan. Mau yang dipanjangkan lagi astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, silakan. Atau dengan sayyidul istighfar ini juga silakan. Ya. Tadi dengan istighfar Allah menjadikan min kulli dhaiqin makhraja, ya. Kesempitan-kesempitan yang kita alami, Allah berikan jalan keluar. Masya Allah, ya. Kesempitan Allah berikan jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita yang belum terlaksana Allah jadikan kenyataan. Ya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin itu, ya, bersyukur ketika mendapat kebahagiaan, bersabar ketika mendapatkan cobaan. Itu pribadi orang-orang mukmin itu, sekali lagi, dia ketika mendapatkan kebahagiaan bersyukur kepada Allah. Mendapatkan cobaan, dia senantiasa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bagi yang sudah terkena maupun yang belum, doa ini selalu panjatkan, paling tidak pagi sore, pagi petang, atau setiap mau makan atau melakukan kegiatan, baca ini, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang bila menyebut nama Allah, segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit, yang ada di bumi, ada di langit, itu senantiasa dengan membaca doa ini tidak akan memberikan madarat, tidak akan memberikan bahaya. Ya. Wa huwas sami'ul alim, dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir-akhir menjelang jam 3 ini marilah kita berdoa. Kita khususkan, kita bermuhasabah, kita istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
doa-doa kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita beristighfar semuanya. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunub. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. Mari kita bertawassul dulu sebelum mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita. Kita akan bacakan nanti satu persatu, baik yang sudah wafat maupun yang sedang isolasi mandiri, maupun yang sedang dirawat di rumah sakit RSUD Tangerang Selatan wabil khusus, dan dimanapun rumah sakit maupun di rumah masing-masing bagi warga Indonesia pada umumnya. Kita bertawassul kepada Rasulullah SAW. Hadirkan hati kita, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ganti musibah bala ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. La hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Syailullahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمن استمعنا هنا بسبب شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وصاحب الكرامة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمن استمعنا هنا بسبب شيء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita bacakan Al-Fatihah khususnya kepada orang yang telah wafat yang mendahului kita. Khususan ila ruhi Neneng Sumiati binti Haji Emor, wa khususan ila ruhi Nani binti Sutarji, wa khususan ila ruhi Kustiningsih binti Ahmad Juret, Haji Suwardi bin Haji Sanan, Haji Kasrif Effendi bin Bashir, Hajjah Mutim bin Haji Saleh, Haji Emed bin Sali, Antin Supriyatini, Kiai Haji Pakih Wahyudin, Hajjah Yayah Mardiyah, Hajjah Maryam, Haji Ibrahim Lakoni, Mustar Karya bin Haji Dul Halim, khususan ila ruhi Widi Ratih binti Suyud Hardani, Cecep Ahyani bin Haji Nasir, wa Haji Nasir bin Haji Tiun, wa Kiai Haji Muallim Suhada bin Kiai Haji Mirun,
Kiai Haji Mudiha binti Haji Ahmad, Suwainah binti Saman, Siti Zubaidah binti Murkin, Linda Wati binti Murkin, Hajah Nur Ijah binti Haji Ahyad, Selan bin Jisan, Hajah Abdurrahman bin Apin, Nori binti Bari, Minah binti Utam, Mani binti Kucung, Saman bin Samin, Darsono bin Karijan, Kadri Sya'adun bin Bunyamin, Haji Cece Hernawan, Hairul Anwar bin Amar Arsyad, Siti Nirmalawati binti Ahmad Zaini, Hanafi bin Abdul Latif, Hajah Nur Lela binti Abdul Majid, Haji Dudung bin Haji Amsir, Ibrahim bin Haji Amsir, Siti Hidayanti binti Sukarpo Gunawan, Siti Fauziah binti Sukarpo Gunawan bin Haji Gunawan, Hajah EM Aminah binti Haji Abdullah, Ahmad Ramdan bin Sukarpo Gunawan, Sarjim bin Eko Dasro, Siti Koyah binti Marsadi, Bapak Muhammad Atta, Haji Jamjuri bin Haji Pilih bin Minan, Sutarno bin Prawirojo, Suradi bin Siswo Rajo, Prawirojinem, Suki bin Pulan, Sudio bin Kartowiryo, Yopi Krisvi Wijaya bin Sudio, Haji Suar bin Pintar, Basroni Ripan bin Ahmad Nur, Jaringah binti Ahmad Sahidi, Haji Dul Salam bin Hajah Ratiah, Marsun bin Hajah Lizah. Kita kirimkan Al-Fatihah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fuanhum. Bibarakatuh surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita doakan juga khusus untuk Ibu Direktur kita, Ibu Dr. Ummi Kulsum yang sedang isolasi mandiri. Juga ada Isanah, ada Ibu Mary yang sedang dirawat, ada Nona Audrey, Dr. NG, Nyonya Sri Purna Ningsih, Nyonya Maimunah, Nyonya Nevia, Tuan Eli, Tuan Poniman, Tuan Hafid, Sumarni, Desi, Icah, Tuan Dadi, Tuan Suherman, Tuan Rahmat, Tuan Ditya, Tuan Kahono, Nyonya Lai, Nyonya Devi, Siti, Nyonya Liati, Nyonya Agustina, Sumarni, Nyonya Sri, Nyonya Hasanah, Nyonya Nurlaila, Tuan Heru, Tuan Syarifuddin, Tuan Zainal, Tuan Wartono, Tuan Rahumuto, Bapak Handi, Nyonya Mariam, Nyonya Heni, Nyonya Sinta, Tuan Pak Bayu, Bapak Yuliono, Bapak Sufrinal. Kita doakan juga, kita bacakan Al-Fatihah juga untuk yang sedang rawat inap, ya, untuk Nyonya Eka atas nama Mona, Nyonya Sutarmi, Tuan Parwanto, Bapak Ramlih, Bapak Sutikno, Bapak Syagol, Ibu Tusi Miati, Bapak Doni, Bapak Afiantara, Tuan Hadar, Tuan Romi, Bapak Dedi, Nyonya Nurbaidillah, Tuan Ilham, Bapak Sumo Harjo, Bapak Ridwan, Nyonya Nurhayati, Bapak Sutiono, Tuan Habib, dan Nyonya Erni. Kita doakan semoga yang sedang terpapar Allah selamatkan, Allah sembuhkan, yang sedang dirawat di rumah sakit Allah sembuhkan segera. Allahumma shfi anta syafi la shifaan illa shifa'uk bi barakati surat Al-Fatihah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita mulai istighosah dengan membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بك بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
المسلمين يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا لطيفا لم تزل ألطف بنا فيا نزل يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيفا يا عليما يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفرة النيران إلى يوم القيامة اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والزدام والسيء الأسقام Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Kami berlindung dari penyakit belang. Kami berlindung dari penyakit lepra. Kami berlindung dari penyakit gila dan penyakit buruk yang lainnya, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Duhai Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami berlindung kepadamu dari musibah yang berat ini, ya Allah. Ditimpakan kesengsaraan takdir yang buruk dan cemoohan musibah. يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعباده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والصيوف المختلفة والشدائد والمحن والكورونا ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة
إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عورتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين يدي ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، وأعوذ بك بعظمتك أن أنال من تحتنا. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu keselamatan di dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu ampunan dan keselamatan kepada agamaku ya Allah, pada duniaku ya Allah, keluargaku, hartaku. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Ghafar, tutupilah auratku, amankanlah rasa takutku. Ya Allah, jagalah kami dari depanmu, dari belakang, dari kanan, kiri, atasku. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berlindung kepadamu dari aku dibunuh dari bagian bawahku ya Allah. Ya Allah, hindarkan kami semua ya Allah dari segala mara bahaya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan izinmu ya Allah, dengan menyebut namamu ya Allah, tidak ada yang membahayakan. Dengan menyebut namamu ya Allah, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah maha mendengar, engkau maha mendengar ya Allah, lagi maha mengetahui. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Rabbin nas adhibil ba'sa ishfihim wa anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Tuhan manusia yang menghilangkan segala penyakit ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Sembuhkan dari segala penyakit ya Allah, termasuk yang sedang COVID-19 ya Allah. Engkau maha penyembuh ya Allah, tidak ada yang menyembuhkan kecuali Engkau ya Allah. Kesembuhan yang tidak ada sisa penyakit di dalamnya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin ma'lumin lak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sebelum saya tutup, mari kita sama-sama membaca sholawat tibbil qulub untuk kesembuhan kita semua. Wabil khusus untuk Ibu Direktur Dr. Ummi Kulsum yang saat ini sedang isolasi mandiri, juga semua yang sedang isolasi mandiri di rumah masing-masing, yang sedang terbaring di rumah sakit, maupun yang telah wafat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wafat, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah luaskan kuburnya kelak berkumpul bersama para nabi, para syuhada dan para salihin. Yang sedang sakit, baik yang sedang isolasi mandiri di rumah masing-masing maupun yang sedang terbaring di rumah sakit, semoga Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna dan yang totalitas. Mari kita membacakan sholawat tibbil qulub untuk kesembuhan kita semua dan untuk bangsa Indonesia, mudah-mudahan segera terbebas dari pandemi COVID-19. Silakan dibuka mute-nya masing-masing, kita membaca sholawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa نور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa da'iha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa diyaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Baik, ibu-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke Ustaz Dr. Hadi Adsani Ahmad Said MA. Kepada yang mulia kami haturkan terima kasih. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian tausiah diniyah, mauidhah hasanah, serta doa bersama. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, hingga mampu melaksanakan amal soleh yang menjadi wasilah hidup husnul khotimah. Hadirin yang berbahagia, dengan selesainya pembacaan tawasul, pembacaan doa, kirim doa, maka selesai pula acara pada kesempatan kali ini. Saya Muhammad Soleh selaku pembawa acara, maksud hati ingin menyusun kata yang indah dan rapi tanpa celah, namun apalah daya, kami manusia biasa, salah dan hilaf sudah pasti ada. Kiranya kami mohon maaf atas segala hal yang hilaf untuk dapat dimaklumi dan dimaafkan. Baik, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tutup kegiatan pengajian dan doa bersama ini dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih semuanya Pak Dokter, mohon maaf lahir batin. Ya, ini mudah-mudahan kajian ini sebetulnya sangat bagus ya Pak Ustadz untuk dipahami, terutama sebagian masyarakat kita itu kan yang tadi di awal Pak Ustadz bilang banyak masih saling menyalahkan. Ini saya kira di masyarakat ini yang harus diberikan pemahaman dengan kajian-kajian seperti ini. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz atas perkenannya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bersua kembali pada kesempatan yang lain. Jazakallah khair, mohon izin pamit. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.